Kalau kami tahu ada Tuhan yang pegang kendali, kalau kami tahu ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, kalau kami tahu ada Tuhan yang kuat yang membawa kami terbang tinggi di atas badai kehidupan kami gak takut apapun Tuhan Yesus. Orang boleh pergi, masalah boleh datang, asal jangan Tuhan yang pergi dari kami. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Bapa. Kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau disenangkan Tuhan. Hati-Mu disukakan lewat pujian dan penyembahan umat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan Yesus. Mendengarkan isi hatinya Tuhan disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Urapi hamba Tuhan Yesus. Biar bukan dengan hikmat hamba sebagai manusia hamba berkata-kata, tapi biar Roh Kudus sendiri yang menyampaikan isi hatinya Tuhan. Biar hanya firman yang murni yang hamba sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Biar apa yang hamba ucapkan, apa yang diterima dimengerti oleh jemaat-Mu, tepat sama seperti apa yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan. Bukan hikmat dunia, bukan pengajaran dunia, tapi hanya pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengundang hadirat Roh Maha Kudus memenuhi tempat ini. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus menguasai hati, jiwa dan pikiran kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kerinduanku Kelapa Gading. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom Kerinduanku Church. Kurang semangat, shalom Kerinduanku Church. Puji Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, kita sampai di minggu yang keempat, minggu yang terakhir, serial khotbah yang terakhir, thank you. Serial khotbah yang terakhir dari tema besar bulan ini kita bicara soal prayer, soal doa, living prayer. Bukan hanya sembarang doa, tapi doa yang hidup. Doa yang bergerak dengan nyata di dalam hidup setiap kita. Dan di minggu yang terakhir ini, saya beri judul pada khotbah saya, God's Favorite Place. Atau tempat kesukaannya Tuhan. Titik kesukaannya Tuhan, God's Favorite Place. Saya akan buka dengan kata-kata ini. You either live in a secret place or in a secret sin. Pilihan kita dua. Apakah kita hidup di tempat yang tersembunyi atau pada dosa yang tersembunyi? Apa maksudnya tempat tersembunyi? Kalau kita lihat di Alkitab, tempat tersembunyi itu dikatakan dalam Matius 6. Dikatakan kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan ngomong, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Beberapa minggu yang lalu pada ibadah Women Ministry, saya menyampaikan soal ini, soal secret place. Saudara sekalian, agar lebih memahami soal secret place, boleh cek di YouTube-nya Kerinduanku Church Kelapa Gading. Saya ada khotbah mengenai secret place, tempat yang tersembunyi. Atau dalam Mazmur 91, kita familiar sama Mazmur 91 ya. Yang pokoknya saudara akan tahu Mazmur 91 dari ayat yang ketujuhnya tuh. Kalau 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Di Mazmur 91 dibuka dengan, kalau dalam versi bahasa Inggris, dibuka dengan the secret place. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi the secret place of the Lord Most High. Orang yang duduk dalam lindungan. Jadi secret place bicara soal di dalam hadirat Tuhan. Secret place bicara soal di dalam penyertaan Tuhan, dalam kekudusannya Tuhan, dalam atmosfernya Tuhan. The secret place bicara soal itu. Maka saya buka dengan kita antara hidup dalam secret place, dalam hadirat Tuhan, atau dalam secret sin. What you're hiding will determine your future. Apa yang kamu sembunyikan akan menentukan masa depanmu. Apakah sekarang saat ini kita menyembunyikan apa? Apa yang kita sembunyikan? Apakah kehidupan doa kita, relationship kita dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi, atau ada dosa yang tersembunyi yang kita sembunyikan? Yesus ngajar kita 3 hal yang harus dilakukan di sembunyi-sembunyi. Gak boleh orang-orang tahu, gak usah berkoar-koar kemana-mana. Ada 3 hal. Dalam Matius 6, 1-18. Saudara silahkan baca ayatnya di rumah karena panjang sekali. Yang pertama adalah give, memberi, giving. Alkitab bilang apa? Kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri, gak usah tahu. Artinya apa? Kalau ngasih, kalau memberi, gak usah koar-koar kemana-mana. Tuhan tahu kok. Tuhan lihat kok. Yang kedua apa? Pray, berdoa. Tadi yang saya katakan. Kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, bicara sama Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Kenapa dikatakan masuk ke dalam kamar, tutup pintu? Karena Yesus bandingin sama orang Farisi. Orang-orang Farisi berdoa di pinggir-pinggir jalan.
Supaya apa? Supaya mereka lihat kesalehannya. Supaya orang-orang lihat, ih dia rohani banget loh. Doanya hebat loh. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau doa, masuk tempat tersembunyi. Yang ketiga, apa yang dilakukan in secret? Fasting, berpuasa. Minggu lalu kita bahas soal berpuasa. Berpuasa dibilang kalau kamu puasa jangan sengaja dilemes-lemesin, dilesu-lesuin. Kalau kamu puasa justru dandan yang cakep. Orang lain gak perlu tahu kamu sedang berpuasa. Orang lain gak perlu tahu kamu lagi lemes. Oke, kenapa? Kenapa Yesus katakan 3 hal ini harus kita lakukan? Karena 3 hal ini adalah senjata dalam melawan musuh kita dalam hidup ini. Apa musuh kita? Kita lihat, apa musuh kita dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kita dari Bapa atau dari dunia, saudara? Dari Bapa. Maka apa yang dari dunia adalah musuh kita. Dan 3 hal yang tadi saya katakan, give, pray, and fasting adalah senjata untuk melawan ini. 3 dosa. Keinginan daging itu bicara soal greed atau kerakusan atau keserakahan. Keinginan daging, pengen lebih banyak, pengen lebih kaya, pengen lebih berkuasa. Maruk keserakahan. Bagaimana cara mengalahkan greed? Dilawan dengan memberi. Kita yang murah hati, yang suka memberi, sedang melawan keinginan daging, kerakusan kita, keegoisan kita, keserakahan kita. Greed dilawan dengan memberi. Keinginan mata bicara soal apa? Hawa nafsu. Bicara soal hawa nafsu. Hawa jatuh dalam dosa ketika dia melihat. Alkitab katakan, Hawa melihat buah itu baik dan kayaknya enak. Diawali dari mata. Keinginan mata bicara soal hawa nafsu. Bagaimana membunuh hawa nafsu? Dengan berpuasa. Menahan hawa nafsu kita. Menawan hawa nafsu bukan hanya bicara soal nafsu seksual. It is true, tapi bukan hanya itu. Tapi nafsu tuh bicara juga sama. Soal keserakahan. Nafsu bicara soal emosi. Soal gak bisa nguasain diri. Soal pengendalian diri. Dilawan dengan berpuasa. Yang terakhir, pride, keangkuhan hidup. Dilawan dengan doa. Karena apa? Doa bicara soal merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa itu bicara soal aku gak bisa dengan kekuatanku sendiri. Tuhan yang bisa. Doa itu bicara soal aku ini hamba Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berhak melakukan apa yang dia pandang baik. Amin. Saudara nangkap sampai di sini ya. Apa yang kita lakukan di dalam persembunyianmu akan menjadi tanda hidupmu di depan banyak orang. Apa yang kamu lakukan dalam persembunyianmu akan menjadi tanda di depan banyak orang. Makanya tadi saya buka dengan apa yang kamu sembunyikan. Apakah 3 hal ini? Give, pray, and fast? Atau justru pride, greed, and lust? Amin. Halo. Kita akan bahas lebih dalam pada pagi hari. Saudara siap diberkati, amin. Saya mau dengar dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, yuk. Tuhan mau kita masuk dalam His secret place. Dalam tempat persembunyiannya. Yang pertama, bagaimana? Apa yang bisa kita pelajari mengenai ini? Yang pertama, make priority to spend time with God every day. Buat prioritas untuk spend time, untuk quality time bersama dengan Tuhan setiap hari. Saya akan buka dengan ini. Saudara please bear with me. Kita akan buka lumayan banyak ayat pada pagi hari ini. Kita buka yuk dari Kejadian 1 ayat yang ke-11. Saudara nyimak ya. Saudara siap diberkati ya. Yang pertama, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah apa? Menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Oke? Perhatikan ayat yang dicetak dengan huruf tebal dan warna kuning, oke? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda pohon-pohonan. Berikutnya, kita lompat, Kejadian 1 ayat 20. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Perhatikan lagi ya, ayat yang dicetak tebal berwarna kuning. Kita lompat lagi, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas ternak seluruh bumi, atas segala binatang dan yang merayap di bumi. Oke, saudara perhatiin yang tadi ya. Yang pertama Tuhan bilang apa? Tuhan berfirman kepada
Tanah, kembalikan ayatnya, Kejadian 1 ayat 11. Tuhan berfirman kepada tanah, oke? Berfirman kepada tanah untuk menumbuhkan tanam-tanaman. Tanaman makanya gak bisa lepas dari tanah. Benar gak? Makanya tanaman gak bisa lepas dari tanah. Yang kedua, Tuhan berfirman kepada air untuk hendaklah berkeriapan ikan-ikan. Makanya kenapa? Ikan-ikan gak bisa lepas dari air. Berikutnya, apa yang Tuhan katakan soal kita? Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Tuhan berkata, berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita. Bicara soal dia, Bapa, Roh Kudus. Baiklah kita. Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Untuk membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Makanya kita gak bisa lepas dari Tuhan. Hello manusia. Sadari dulu soal ini. Sama seperti pohon. Gak bisa lepas dari tanah. Sama seperti ikan, gak bisa lepas dari air. Begitupun kamu gak bisa lepas dari Tuhan. Kamu diciptakan dari Tuhan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Makanya kita gak bisa lepas dari Tuhan. Tanah tanpa tanaman, dia tetap tanah. Air tanpa ikan, dia tetap air. Tuhan tanpa kita, dia tetap Tuhan. Yang bohong siapa? Kita. Yang kelar siapa? Kita. Kita gak bisa jauh dari Tuhan. Kita gak bisa lepas dari Tuhan. Kalau kepisah sama seperti tanaman. Kepisah dari tanah. Tanamannya akan mati. Air keluarin. Ikan keluarin dari air. Ikannya akan mati. Begitupun kamu saudara dan saya. Begitupun kita. Kita lepas dari Tuhan. Dicopotin dari Tuhan. Lepas dari Tuhan. Kita pasti akan mati. Mungkin bukan secara jasmani kita mati. Tapi you'll be spiritually dead. Kita akan mati secara rohani, roh kita akan mati. Mau secantik apapun, mau seganteng apapun, mau badannya sekering apapun, se-six pack apapun, mau dia bertalenta segimanapun talentanya, mau dia disemprotin parfum sebanyak-banyaknya, mayat tetap mayat. Benda mati tetap benda mati. Hello. Mau kamu lihat mayat, kamu semprotin parfum bakarat sekalian, penhaligen sekalian, dia tetap mayat, dia tetap mati. Percuma kita tacap-tacap dari luar yang dilihat sama manusia. Kalau dalamnya kita kecopot sama Tuhan. Kita gak punya relationship sama Tuhan. Kita keputus dari Tuhan. You'll be spiritually dead. Jangan pernah berpikir atau membiarkan ada orang atau hal lain yang bilang pada kamu bahwa kamu gak butuh Tuhan. Bahwa kamu bisa dengan kemampuanmu sendiri. Dengan kekayaanmu, dengan ketenaranmu. Jangan pernah biarin ada orang bilang kayak gitu dan kamu percaya lagi. Kamu kasih telingamu sama omongan kayak gitu. Yang ubah hidup kita bukan a big encounter gitu. Kayak perjumpaan yang majestic, yang gede banget, yang dalam KKR puluhan ribu orang. Yang bikin kamu berubah dalam hidupmu adalah kalau kamu secara konsisten mengalami pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan. Konsisten. Kamu sekali misalnya, let's say nih. Walaupun nggak bisa di apple to apple juga. Kamu ketemu dengan Elon Musk sekali misalnya. Sekali dalam sidang PBB. Kenapa Elon Musk ada di PBB ya? Ya begitulah ceritanya. Dalam satu conference pengusaha konglomerat dunia gitu. Kamu ketemu sama dia sekali, kamu salaman, foto bareng. Nggak bikin kamu jadi kenal sama Elon Musk. Nggak bikin kamu jadi bestian sama Elon Musk. You know what I mean? Tapi apa? Kalau kamu berada dalam sekitarnya, dalam circle-nya Elon Musk. Mungkin hanya sekretarisnya, mungkin hanya penjaga toiletnya. Tapi setiap hari lihat dia, setiap hari ngomong sama dia. Baru kamu jadi inner circle-nya. Sampai sini menangkap maksud saya ya. Pertemuan sekali yang gede yang ngubah hidupmu. Yang ngubah hidupmu adalah encounter setiap hari dengan konsisten. Makanya kenapa kita sebagai manusia harus buat prioritas. Buat keputusan, ambil keputusan hari ini. Apa yang Tuhan suruh kita untuk kita prioritasin? Gampang, Matius 6:33. Ayat favorit kita semua. Matius 6:33, yuk. Tetapi, apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya mah gampang, easy peasy buat Tuhan, a piece of cake buat Tuhan.
Tapi apa? Yang perlu jadi bagian kita apa? Yang perlu kita ambil keputusan, yang perlu dengan kesadaran penuh kita lakukan apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Ada bagian kita di sana. E.M. Bounds bilang begini, if God is not first in your thoughts and efforts in the morning, He will be the last place the remainder of the day. Kalau Tuhan bukan hal pertama yang muncul dalam kepalamu, yang membutuhkan, yang mau kamu lakukan di pagi hari, maka Dia akan ada di posisi terakhir di sepanjang sisa hari itu. Doa pagi-pagi, siapa yang suka doa pagi-pagi? Gak apa-apa gak? Gak apa-apa, yang enggak juga gak apa-apa. Biar hari ini kita belajar sama-sama. Siapa yang doa pagi-pagi? Yes. Saudara yang doa pagi-pagi, saya mau tanya. Your day will change, bener gak? Hari itu rasa-rasanya bener sih masih dimarahin bos sih. Bener sih kerjaan masih ada yang susah sih. Bener sih kadang-kadang suami masih nyebelin sih. Tapi if you start your day with Jesus, hari itu kamu tahu kamu gak sendirian. Kamu tahu ada pribadi yang jalan sama-sama kamu. Karena di pagi hari, gini loh, kalau ngerasa misalnya gini, ada yang bilang gini. Tapi saya tuh gak bisa tidur cepet, pastor. Saya tidurnya malam, saya bangunnya siang. Makanya ubah kebiasaannya. Ubah kebiasaannya. Jangan biarinin, jangan sengajain. Saudara tahu gak? Badan kita itu kan punya sistem ya. Badan kita kan tuh pinter banget ya. Badan kita tuh punya sistem. Ada istilah namanya irama sirkadian. Mungkin kalau ada yang tenaga medis atau dokter di sini mungkin tahu apa yang saya omongin. Ada namanya irama sirkadian. Badan kita tuh bisa menyesuaikan sama waktu di sekitar kita. Dari mana? Dari mata. Mata kita tuh sensor. Jadi ketika hari mulai gelap, mata kita ngasih sinyal ke otak. Udah gelap. Otak kita akan memproduksi hormon melatonin. Itu hormon yang bisa bikin kita rileks dan tidur. Dan ketika pagi hari, mata kita juga nangkep, kayak udah mulai terang deh nih. Maka dia rilis hormon, lupa saya namanya apa. Untuk kita bangun pagi. Badan kita tuh udah disetting sedemikian rupa. Untuk ketika malam hari tidur. Pagi hari bangun. Jadi jangan dilawan. Change the habits. Change the habits. Ambil komitmen. Gini loh, taruh mindset gini. Besok pagi saya ada appointment. Appointment penting. Sama siapa? Sama Roh Kudus. Saudara kalau misalnya pagi-pagi ada meeting, besok ini ya CEO-mu misalnya bilang, besok saya mau meeting ya jam 7 pagi. Biasa kamu masuk kantor jam 9. Apa yang kamu lakukan? Rela kan bangun lebih pagi? Karena mau meeting sama bos? Taruh di mindsetmu, ini bukan hanya sekedar bos. Tapi bos di atas segala bos. Raja di atas segala raja. Yang kita mau ketemu sama dia setiap pagi. Masa gak rela sih? 30 menit aja lebih awal. Misalnya biasa bangun jam 6. Sekarang pasang alarm 5.30. Saudara tahu gak? Ketika saya menyiapkan khotbah ini, Roh Kudus juga ngomong sama saya. Sebelum kamu khotbahin ini, kamu harus lakuin ini. Tadi pagi, Pastor Gideon hari ini khotbah 7.30 di Bekasi. Dia bangun lebih pagi dari saya. Jadi karena saya jam 9, saya pikir ntar bangun sekitar jam 6, setengah 7 aman lah. Tapi tadi pagi, Pastor Gideon bangun setengah 6, saya ikut bangun. Saya masuk ruang doa, baca Alkitab. I'm not talking about me. Saya pengen kita jadi teman seperjalanan. Sama seperti saya pun sedang melatih diri saya untuk secara konsisten bangun 30 menit lebih awal. Sebelum anak saya berangkat sekolah, saya akan bangun duluan. Spend time sama Tuhan Yesus. Quality time sama Tuhan Yesus. Saudara gak mau kan kalau lagi meeting sama bosmu di ruang meeting terus sambil ngantuk-ngantuk gitu? Ngantuk lagi gue, aduh ngomong apa dia nih. Gak mau kan? Gak mau kan? Masa meeting sama Roh Kudus sama Tuhan Yesus ngantuk-ngantuk sih? Halo? Masa meeting sama Roh Kudus sambil malas banget deh. Pada mulanya langit masih kosong, bumi masih kosong. Aduh apa sih? Gak mau kan? Gak akan pernah kamu mau meeting sama bosmu kayak gitu, gak akan. Kamu meeting raja di atas segala raja. Respect kehadirannya. Hormati kehadirannya. Respect his presence. Saya sekarang mau ngomong sama teman-teman yang pelayanan, yang ada di blok sebelah kiri mimbar. Teman-teman yang mau pelayan, teman-teman yang pelayanan, teman-teman yang di belakang di FOH. Kalau ada yang di dalam, please denger, setidaknya denger. Atau kasih tahu lah, suruh denger. Saya mau ngomong sama teman-teman yang pelayanan. Melayani di gereja nggak menggantikan quality time-mu sama Tuhan. Dengar baik teman-teman.
Melayani di gereja tidak menggantikan quality time-mu dengan Tuhan. No. Enggak. Justru lebih lagi, kalau kamu pelayanan di gereja, jangan kosong. Mau ngasih apa ke ini? Jemaat-jemaat yang lucu-lucu ini. Jemaat-jemaat yang gemes-gemes ini. Mau ngasih apa sama mereka kalau kita kosong, teman-teman? Kalau kita nggak nempel sama sumbernya, sumber nutrisinya, kita mau ngasih apa? Gembala di tempat ini bukan hanya saya dan Pastor Gideon. Kita semua adalah gembala. Kita menggembalakan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Gimana kita mau ngasih makan domba-domba kita kalau kitanya sendiri kosong? Halo, teman-teman. Teman-teman yang pelayanan, ayo saya ajak teman-teman untuk quality time, punya quality time sama Tuhan. Jangan jadi pelayan di gereja tapi isinya kosong. Rumah yang dibiarinin kosong, kita lihat yuk. Matius 12, 43, 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatinya. 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan apa? Mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Perhatikan kata kosong. Roh jahat diusir keluar ketika seseorang bertobat. Ciao. Ketika seseorang, ya deh gue mau sungguh-sungguh. Teman-teman yang pelayanan, mungkin dulunya saya tahu lah. Biar saya juga ngomong kepada jemaat. Banyak sesuai dengan gereja ini, nilai gereja ini, moto gereja ini. Home for the outcast. Orang-orang yang pernah gagal di masa lalu. Saudara tahu gak ada beberapa pengerja kita pernah ada di dalam penjara. Mereka keluar, mereka cari Tuhan. Mereka mau bertobat, mau sungguh-sungguh. Beberapa dari pengerja ada yang mantan junkie. Ada yang mantan pekerja seks. Mau bertobat cari Tuhan. Ketika mereka putusin bertobat cari Tuhan. Keluar. Tapi lihat kalau rumahnya kosong. Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Diajakin senior-seniornya. Diajakin supervisor-supervisornya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Teman-teman yang pelayanan, kalau udah mutusin untuk pelayanan, jangan biarin rumahmu kosong. Kehidupanmu yang lama tinggalin, ya good. Kita sama-sama lupain yang lalu, kita melangkah ke depan. Ada kasih karunia Tuhan tersedia buat kita. Tapi jangan biarinin rumah kita kosong. Isi terus dengan quality time sama Roh Kudus. Supaya jangan apa? Supaya jangan kau pelayanan tapi ngerusak gereja ini. Jangan kamu pelayanan tapi jadi toksik buat teman-teman yang lain. Yang sungguh-sungguh pelayanan. Mereka yang mau sungguh-sungguh pelayanan cari Tuhan. Mereka yang dengan ketulusan hati expect sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi ketika ngelihat modelan kayak lu gitu. Yang rumahnya kosong dan tuh yang lain yang jahat yang lebih jahat yang masuk. Jangan mereka jadi kecewa sama rumah Tuhan. Jangan mereka jadi menganggap, apa kasih karunia. Kasih karunia dianggap barang murahan. Oke? Yuk teman-teman yang pelayanan. Saya ngucap syukur buat teman-teman yang tetap duduk di belakang dengar firman. Biar hari ini kita gak kosong teman-teman. Pulang dari pelayanan, jangan aneh-aneh. Pulang pelayanan bukannya malah aneh-aneh. Tapi justru quality time lebih lagi sama Tuhan. Amin. Berikutnya yang kedua. Saya tutup dengan ini. Don't start your day with coffee. Start your day with the Holy Spirit. Pak, bangun tidur jangan kopi dulu yang dicari, Pak. Cari Alkitab dulu, Pak. Saudara mau gimana caranya? Gimana ya caranya ya Pastor buat quality time tuh gimana? Apakah baca Alkitab 5 pasal sehari atau gimana? Terserah. As long as kita bersekutu sama Holy Spirit, sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus. Mau baca Alkitab silakan. Mau nyanyi nyembah Tuhan silakan. Mau sekedar duduk diam dalam hadiratnya, menikmati hadiratnya silakan. Yang penting spend time. Quality time. Matiin dulu handphonenya, airplane dulu. Komunikasi dulu sama Tuhan. Amin. Yang kedua. God loves to be with you. As simple as itu aja. Tuhan senang dekat sama kita. Melebihi kita senang dekat sama Tuhan. Tuhan senang dekat dengan kita. Melebihi kita senang dekat sama Tuhan. Dia tuh secinta itu sama kita loh Pak, Bu. Secinta itu.
Secinta itu. Makanya kenapa Pastor Gideon suka bilang yang punya sorga, crazy in love with you. Segitu cintanya sama kamu. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan apa? Berkenan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan takes delight. Berkenan, happy. Dia bahagia. Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Apa maksudnya orang yang rendah hati? Tadi saya katakan, kesombongan dunia. Sombong lawannya apa? Rendah hati. Apa lawannya? Yang mengalahkan kesombongan apa? Doa. Yang mengalahkan keangkuhan hidup. Yang mengalahkan pride. Apa namanya? Berdoa. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Yang ngakuin bahwa aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan, aku gak bisa tanpa Tuhan. Engkau yang Tuhan, aku bukan. Engkau yang pegang kendali, aku enggak. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia apa? Bergirang. Tuhan bergirang. Karena siapa? Karena kamu. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia apa? Bersorak-sorai. Karena siapa? Karena kita. Karena engkau dengan sorak-sorai. Ada lagunya kan? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Gak apa-apa. It's okay. Udah biasa. Kayak seorang ayah. Di sini ada Raymond baru punya anak umur 1 tahun. Kayak seorang ayah yang ketika bayinya lahir. Bayinya tuh belum bisa bikin apa-apa. Bayinya belum bisa cari duit. Bayinya belum bisa pulang-pulang bawa medali, bawa piala. Bayinya belum bisa ngasih speech gitu. Terima kasih kepada papaku yang baik yang telah membentuk aku dan mamaku yang melahirkan aku ke dunia. Belum bisa. Itu bayi masih kerjanya cuma nangis doang. Gak bisa jalan. Harus digendong. Masih cuma minta susu doang, ganti pampers. Masih ngerepotin dalam tanda kutip. Harus bangun tengah malam gantiin pampers, bau, baru digantiin, udah buang air lagi, capek. Pampers mahal, susu mahal. Tapi orang tua, coba lihat galeri handphonenya. Isinya siapa? Foto anaknya, dari berbagai angle. Padahal bayinya masih gitu doang, di bedong. Tapi dari berbagai, dari atas, dari kiri, bedain dikit berapa sudut lagi, dari bawah, dari mana. Terus buat di mata dia apa? Lucu aja kan? Dan dia akan dengan bangga lihat di anak gue lucu banget deh. Padahal kita yang gak kenal banget gitu kayak iya lucu banget. Padahal kayak enggak sih biasa aja gitu. Ya kan. Tapi buat papanya, anaknya, dia seneng banget deket sama anaknya. Dia mau cepet-cepet pulang kantor. Pengen buru-buru pulang. Biasanya itu dulu yuk, makan dulu yuk. Nyobain ada kafe baru tuh di depan. Enggak gue mau ketemu anak gue. Enggak, gue kangen anak gue. Siang-siang jam istirahat kantor video call. Biasanya dicari istrinya. Sekarang baru istrinya, mana. Nanya dulu kayak istrinya, udah mandi sayang. Udah makan belum? Baru tanya anaknya gitu ya, kita sebagai istri ya bu ya. Yang dicari langsung, mana si dedek? Karena kenapa? Seorang ayah pengen terus deket sama anaknya. Secinta itu sama anaknya. Tuhan sayang sama kamu bukan karena kamu tuh layak dicintai. Enggak. Tuhan sayang sama kamu bukan karena kita menguntungkan buat dia. Enggak, apa sih untungnya Tuhan sayang sama kita? Karena Tuhan sayang sama kita bahkan dia mengorbankan dirinya. Tuhan sayang sama kita simply karena dia adalah kasih. Simply because he is love, that's it, gak ada yang lain. Dia begitu mencintai kamu, dia begitu mengasihi kamu. Saya tahu buat sebagian orang, apa yang saya omongin hanya sekedar perkataan standar pendeta. Biasa di gereja. Karena kenapa? Karena dunia sudah begitu merusak konsep kita tentang cinta. Dunia begitu memporak-porandakan konsep kita tentang cinta. Sehingga ketika kita mendengar kabar ini, bahwa Tuhan begitu mencintai kita, otak kita nih gak bisa percaya. Otak kita nih gak bisa terima. Masa sih ada cinta yang kayak begitu? Gak mungkin ada kasih yang kayak gitu, gak mungkin. Pasti ada maunya. Gak mungkin. Ada kok. Karena kenapa? Karena kamu banyak disakiti sama orang kan? Karena kamu banyak merelakan dirimu, banyak kompromi
untuk mendapatkan cinta dari manusia. Halo? Banyak anak-anak muda yang rela menukar nilainya, keberhargaan dirinya, value yang dia pegang, firman Tuhan yang dia tahu. Banyak anak-anak muda rela tuker itu, rela kompromi sama itu, hanya supaya dicintai oleh manusia. Hanya supaya diterima oleh lingkungannya. Karena dia merasa seumur hidupnya gak ada yang mencintai dia. Dia merasa seumur hidupnya orang tuanya menolak dia, teman-temannya menolak dia, pacarnya ninggalin dia. Sehingga dia rela menurunkan dirinya hanya demi dicintai. Sebegitunya dunia berusaha mendistorsi konsep kita tentang cinta. Supaya kita gak bisa terima bahwa ada cinta yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya gak akan pernah berhenti bilang bahwa Tuhan begitu sangat-sangat amat sangat-sangat mencintai kamu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Memang orang kalau merasa dicintai sama Tuhan sih harusnya meresponi dengan sorak-sorai sih, tapi... Yang ketiga, yang terakhir. Pursue God and stay in His presence. Kejarlah Tuhan, carilah Tuhan, dan diam dalam hadiratnya. Betul. Alkitab bilang carilah Tuhan. Don't go to prayer to find God, but to be with Him. Jangan berdoa untuk find, tapi untuk bersama dengan Tuhan. Betul, Alkitab bilang carilah Tuhan, ketuklah pintu dan lain-lain. Tapi maknanya tuh gini loh, maknanya tuh bukan cari barang. Kayak barang yang hilang gak ada di tempatnya, terus kita cari. Yang kalau kita cari, udah 2 jam kita cari gak ketemu-ketemu. Pas kita panggil, Mah, lihat celana aku yang ini gak sih? Ada itu di tumpukan baju. Gak ada, Ma. Cari dulu yang benar. Gak ada, Ma. Aku udah cari, udah aku bongkar satu-satu. Cari dulu yang benar. Gak ada. Terus mama kamu masuk kan dengan langkah kakinya yang sengaja dikenceng-kencengin. Nih apa? Bener ada. Tadi aku udah cari gak ada kok. Terus mama kita bilang apa? Makanya cari pakai mata. Ya kan? Bu? Ya kan, Bu? Cari dalam konsepnya ini bukan mencari barang yang gak ada, yang hilang. Terus kita berusaha menemukan. Bukan. Tapi gini, bukan kayak main petak umpet. Tapi pakai katanya pursue, mengejar, mengupayakan. Bukan karena gak ada, tapi justru karena udah ada lebih dulu. Karena udah ada, makanya kita pengen terus deket, keep pressing on. Karena dia udah ada di situ. Jadi masuk ke dalam tempat tersembunyi, go to your secret place. Bukan buat di secret place, Tuhannya kosong. Masuk ke dalam hadiratnya, dalam ruang doamu, terus minta Tuhan, deng. Tapi karena Tuhan udah ada di situ, nungguin kamu. Nangkep maksudnya ya? Karena Tuhan sudah ada di situ, menunggu kamu. Kita yang pressing on, kita yang mendekat, mengejar kehadirannya. Diem dalam hadiratnya, tinggal dalam hadirannya. Kita baca aja ayatnya, Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang baik. Baca dulu bos. Yang ada. Berarti dia sudah ada. Dia sudah ada dalam secret place, dia udah ada. Kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dia udah ada di situ. Jadi kita bukan berdoa untuk dia datang ke tempat tersembunyi, tapi karena dia sudah ada di situ. Dan apa yang dia mau? Keluaran 24 ayat yang ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Be there with me. Tinggal di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan dan diajarkan kepada mereka. Dia mau kita dalam hadiratnya, bukan sekedar singgah. Bukan sekedar mampir. Seperti yang minggu lalu saya katakan, bukan kayak drive thru. Lewat, Tuhan pesen double cheeseburger 2. Plain ya, jangan pakai pickles. Double cheese, ya. Ke jendela berikutnya, kita bayar, kita terima. Makasih Mbak, makasih Tuhan, cabut. Tapi apa? Tinggal.
tinggal di sana dalam hadiratnya Tuhan. Kalau kamu mendukakan Roh Kudus, akan mempengaruhi kehidupan doamu. Kenapa? Karena coba saya mau tanya deh, kalau kita habis bikin dosa gitu hari itu, terus malam mau doa, rasanya apa? Sungkan, nggak enak gitu. Mau doa tuh kayak habis berantem lagi sama papa. Mau doa tuh rasanya malu, sungkan, ngerasa nggak layak, lama-lama mati. Kalau kamu jatuh, jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Teman-teman worship team juga boleh bersiap-siap. Saya akan tutup dengan ini. Kita baca yuk ayat kita Kejadian 3 ayat yang ke-9. Kejadian 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka menyadari mereka telanjang. Mereka ambil daun, bikin baju, lalu mereka apa? Ngumpet. Padahal biasanya Adam bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara baca ayat atasnya, dikatakan pada hari yang sejuk Allah berjalan-jalan di taman itu. Kebayang gak sih? Tuhan Allah nih dalam hadiratnya di The Garden of Eden. Lagi jalan pada hari yang sejuk, adem, sore-sore, jalan. Terus Tuhan cari, mana ya cintaku itu? Mana ya kesayanganku itu? Mana ya yang aku bentuk dari menurut gambar dan rupaku itu? Dia bilang apa? Di manakah engkau? Tuhan tahu nggak Adam baru habis jatuh dalam dosa? Tahu. Dia tahu. Tapi Tuhan nggak jalan dengan marah-marah, terus teriak-teriak gitu. What have you done, Adam? Kamu makan buah itu ya? Udah dibilangin jangan dimakan. Kenapa terus dimakan? Bandel emang nih anak satu. Oke, ibu-ibu marah-marah. What have you done, Adam? Enggak, Tuhan gak bilang gitu. Tuhan cari apa? Where are you, Adam? Di manakah engkau? Kamu di mana? Tuhan bisa loh cancel, gak jadi ketemu sama Adam. Gak jadi jalan. Emang dasar moyong juga di manusia. Gak usah lah. Gak usah kita samperin dulu, kita ngilang. Bisa, dia bisa lakuin itu. Tapi Tuhan tetap memilih untuk datang ketemu Adam. Dia mau Adam tetap datang dan gak lari sembunyi dari dia. Tuhan bukan meniadakan kesalahan Adam. No. Dia gak nyapu dosanya Adam dimasukin dalam karpet. Kayak kalau kita disuruh nyapu sama mama, karena malam sambil serokan, kita angkat aja karpet, tutup. Enggak. Dia gak nyapu dosanya Adam dan dia umpetin. Dia tidak menutup mata dari dosanya Adam. Tapi dia panggil Adam, di manakah engkau? Karena dia mau Adam tetap datang dan gak lari sembunyi dari dia. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau saudara baca ayat di atasnya, 17 ayat di atasnya, Yesaya 1 ini. Yesaya 1 lagi bahas soal dosa. Dosanya bangsa Israel. Bahkan Tuhan ada dalam satu ayat kemarin saya baca, Tuhan katakan dia jijik. Gak usah bawa korban persembahan, jijik kata Tuhan. Tuhan jijik, Tuhan gak mau denger. Bahkan Tuhan bilang gini, kalau kamu gak bertobat, aku akan tutup telingaku, aku gak mau denger doa kamu. Sekalipun kamu berdoa. Tapi, ayatnya gak ditutup sampai di situ. Baru di atas saya dibilang, sekalipun kamu berdoa aku gak mau denger. Kalau kamu gak bertobat, ada ayatnya gitu. Kalau kamu tidak bertobat, aku gak mau denger doa kamu. Tapi berikutnya, dia sendiri yang ngomong, come, marilah. Sebuah invitation, come, marilah. Kita beresin deh yuk. Aku marah sama kamu. Aku gak suka sama dosamu. Aku jijik sama perbuatanmu di masa lalu. Tapi sini, kita ngobrol deh. Kita bahas deh. Let's make a deal. Marilah kita berperkara. Sekalipun
dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, jadi putih seperti bulu domba. Saya kasih tahu ya metodenya iblis. Iblis akan intimidasi kamu pakai dosa kamu. Iblis akan intimidasi kamu pakai dosamu. Iblis akan bilang, udah, jangan dekat-dekat sama Tuhan, dia kan kudus. Kan kamu nyanyi tuh, Holy, holy are you Lord God Almighty. Iya, dia kudus, dia maha kuasa. Kamu kan enggak, mana bisa dalam hadirat Tuhan. Iblis akan pakai dosamu dengan bilang, udah, punish yourself. Hukum dirimu sendiri. Kamu layak dapetin itu. Kamu kan anak muda gak tahu diri. Kamu kan masih ABG udah aneh-aneh hidupnya. Mau jadi apa kamu di masa depan? Siapa laki-laki yang mau terima kamu? Gak ada. Punish yourself. Bahkan mungkin dia taruh benih, bunuh diri. Go, jangan deket-deket. Kamu munafik kalau tetap datang berdoa. Suci dulu, kudus dulu, baru berdoa sama Tuhan. Baru datang menghadap tahta kudusnya, suci dulu. Saya kasih tahu sama saudara ya. Saya kasih tahu sama saudara. Satu-satunya cara untuk hidup kudus bukan menghindari Roh Kudus, tapi justru datang kepadanya. Amin. Satu-satunya cara, the only way to live a holy life is to come to the Holy Spirit. Bukan justru avoiding the Holy Spirit. To walk in purity is to walk in the Holy Spirit. Kamu gak akan pernah bisa, ntar dulu, saya kudus dulu. Saya berjuang dulu lawan dosa ini, lawan keterikatan ini. Baru kalau saya udah lepas, kalau saya udah menang, baru saya akan datang sama Tuhan. Gak akan pernah bisa, pegang omongan saya, gak akan pernah bisa. Kalau kamu mau live a holy life, to walk in purity, dalam kekudusan, justru jalan sama Roh Kudus. Lari, kejar. Lari sama dia. Kejar kehadirannya. Bilang, aku gak bisa tanpa Tuhan. Aku gak mampu tanpa Tuhan. Aku perlu Tuhan. Aku udah capek dalam dosa yang ini. Aku udah capek dengan tangisan ini. Aku butuh Tuhan. Pegang tanganku, tuntun aku Tuhan. Alkitab bilang apa? Jalan sama Tuhan supaya kamu bisa menang melawan hawa nafsu. Saya lupa masukin ayatnya. Alkitab bilang, kalau kamu mau menang, justru jalan sama Roh Kudus. Jalan sama Tuhan. So you will win. Kamu akan menang. Karena dia terus bersekutu terus sama Tuhan. Setiap hari. Make priority, buat prioritas hari ini. Ambil keputusan hari ini. Besok pagi aku akan set alarmku 30 menit lebih awal. Untuk aku, di samping tempat tidurku, buka Alkitab. Putar lagu pujian penyembahan. Nyanyi. Dengar. Bahkan kadang-kadang saudara gak perlu ngapa-ngapain. Cukup diam aja dalam hadiratnya. I'm here God. Aku di sini Tuhan. Seneng aja dekat-dekat dalam hadiratnya Tuhan. Biar dia yang basuh, cuci kita, penuhi kita terus dengan air kehidupan. Sampai yang tadinya, gelasmu yang tadinya kotor, kalau terus dialiri dengan air yang bersih, lama-lama jadi putih bersih kan. Lama-lama kotornya keluar dan bersih. Gak bisa gelas kotor, kamu cuma cuci seminggu sekali. Ya kotor lagi. Perlu konsisten. Saya ajak saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Datang sama Tuhan di pagi hari ini. Untuk kita menutup serial khotbah mengenai doa. You either live in a secret place of the Lord Most High, or in a secret sin. Apa secret sinmu hari ini? Drugs? Pornografi? Anak-anak muda mungkin gonta-ganti pacar, sleeping around. Hari ini sama si A, besok sama si B, minggu depan sama si C. Mental issue? Roh bunuh diri?
Whatever it is. It's time to bring your secret sin. Ini waktunya untuk bawa your secret sin di altar kudusnya. Akui, buka. Jangan biarin dia ada di tempat tersembunyi lagi. Perangin, serahin sama Tuhan. Telanjangin perbuatan iblis. Masuk dalam tempat tersembunyinya Tuhan. Masuk dalam doamu sama Tuhan. Expose your secret sin here. Come to the secret place of the Lord Most High. Biar dia membasuh kita. Nikmati hadiratnya. Nikmati keindahannya.